Bab 025. Iya, tapi makin segan gue tuh. Anjir, gue nggak ngangka kalau Mas Dimar Anjaya itu ternyata Pak Dewa. Update setahun sekali, dan sekarang sekalinya update bikin orang patah hati. Patah hati. Fiona mengangguk, memasarkan ekspresi memelas. Gue ngefans banget sama Mas Dimar Anjaya, bercita-cita punya lelaki macam dia. Gue udah bayangin kalau dia itu memang ganteng, dan ternyata ekspektasi gue nggak melenceng. Dimar Anjaya memang ganteng. He's my husband. Fiona tertawa. Iya, maaf. Kalau ditanya bagaimana Haya hari ini di kampus, jawabannya lebih sering menjawab pertanyaan tentang Dimar Anjaya dibanding menjawab pertanyaan tentang dunia perkuliahan. Teman sekelasnya terutama, yang begitu syok pula untuk mengetahui kalau Dewa adalah Dimar Anjaya. Dan permintaan lo, Haya kembalikan setumpuk buku itu pada Fiona. Gue nggak mau. Minta sendiri sama Mamas. Yah, Kak. Set. 35. Fiona menggembungkan pipi, saat Haya kini merangkul pundaknya. Haya tertawa, ambil satu buku teratas dari Fiona. Ah, buku terbaru dari Dimar Anjaya. Betapa bodohnya Haya yang baru menyadari jika di rumah, buku-buku yang serupa memang banyak. Tidak menyadari jika Haya ternyata tinggal dengan orang yang menulis buku itu. Gue bawa yang ini, nanti gue minta tanda tangan Mamas. Yang ini aja tapi, yang lain lo minta sendiri, ujar Haya. Takut dimarahin. Apaan dimarahin? Dimar Anjaya tuh galak, dari tulisannya aja pedas gitu. Kayaknya Pak Dewa punya kepribadian ganda deh. Dan atas celetukan itu, Haya tertawa. Kepribadian ganda. Galak. Bahkan Haya tak pernah memikirkan itu sama sekali. Melihat bagaimana keseharian Dewa yang bahkan tak pernah bicara dengan seruan, rasanya mustahil pula Dewa bersikap galak dengan pembacanya. Namun untuk tulisan, Haya akui memang cukup galak. Dia baik. Dia baik banget. Dan itu yang Haya katakan sebagai pembelaan. Keduanya teruskan langkah, obrolan ringan tercipta, sesekali sapaan juga mereka terima. Kak Haya mau pulang sama siapa? Tanya Fiona. Haya keluarkan ponselnya. Pakai taksi online, gue. Satu new message from unknown number. Gue Yusya. Mau balikin gelang lo, ketinggalan di tas gue waktu All England. Haya tahan napas. Dalam hati mengadu pelan. Haya ingat gelang apa itu, tapi dalam hati mengutuk pula. Kenapa pula baru bilang sekarang? Tuh. Unknown number. Nggak usah. Buang aja. Namun belum sampai Haya close room chat itu, satu pesan masuk kembali diterimanya. Jek udah di depan kampus lo. 36. Haya awalnya ragu, tapi tak enak pula saat menyuruh Yusya pergi sedangkan sudah berada di depan kampus.
Maka disinilah Haya sekarang, dengan menyeret Fiona, Haya akhirnya ke gerbang pintu utama kampus Dharma Wangsa. Benar, ada Yusya di sana yang menyender di mobil yang terparkir dekat gazebo kampus. Yusya, panggil Haya. Yang punya nama menoleh, senyumnya manis mereka saat dapati mantan partnernya yang menghampiri. Halo, Ai. Haya hanya tersenyum samar. Debak. Adamar Yusya Maulana. Fiona berseru tertahan, kemudian menutup mulutnya sendiri tak percaya. Dia tidak terlalu mengikuti badminton, tidak pula mengerti apa itu dunia badminton. Namun setelah berteman dengan Haya, Fiona juga jadi sedikit tahu tentang dunia badminton. Jiwa keponya tak mungkin hilang, tahu kalau orang yang ditemui oleh Haya adalah partner badminton Haya dulu. Ah, bunyi couple memang cukup ramai setahun kemarin atas permainan mereka yang cantik di Indonesia Open, kemudian juara di All England. Ternyata ganteng banget ya. Ujar Fiona as always, si pengagum lelaki tampan. Dia Fiona, teman gue, kata Haya singkat yang membuat Fiona nyengir dan melambaikan tangannya pada Yusya, yang dibalas siuman samar dan anggukan singkat dari Yusya. Kalian sudah selesai kuliahnya? Tanya Yusya. Haya mengangguk. Lo pulang sama siapa, Ai? Ai Haya tahu itu memang panggilannya dari anak-anak pelatnas, tapi kalau Yusya yang memanggil, kenapa rasanya sedikit aneh. Haya memejamkan matanya sejenak. Pulang sendiri. Mau gue antar? Tawar Yusya. Haya mendengkus kesal. Udahlah, lo kesini mau antar gelang gue, kan? Mana? Gue nggak ada waktu buat bicara lama-lama sama lo. Lo marah sama gue? Tanya Yusya pelan lirih. Haya bungkam, hanya menghela napas lelah. Jujur, Haya juga masih kesal dengan Yusya. Namun dirinya juga tak tahu harus ekspresikan bagaimana. Fiona mengerjap pelan, menoleh pada Haya, kemudian berganti pada Yuisa, berulang sampai beberapa kali dan hanya menjadi obat nyamuk di antara dua partner yang tengah diam saling pandang itu. Anu, ini. Vio, sepeda lo. Fiona menoleh spontan, dan matanya membelalak saat keranjang sepedanya dibawa oleh seseorang. Laki-laki dengan rambut coklat gelap terlihat tersenyum mengejeknya. Sialan. Keranjang sepeda gue. Tak ingat tujuan awalnya di sana, Fiona berlari mengejar laki-laki yang kini kabur. Oh, itu teman sekelas Fiona. Hobinya memang cari gara-gara. Berdasarkan cerita yang Haya dengar, sebenarnya laki-laki tadi suka dengan Fiona. Namun, ini bukan waktunya membahas Fiona yang hidupnya selalu ramai dan berisik. (37) Ai. Haya kembali menarik napas panjang. Kita nggak ada hal yang perlu diomongin lagi, Adamar, desis Haya serius. Lo marah sama gue? Bukan lagi sebuah pertanyaan,
Itu sebuah kesimpulan yang Yusia ambil sendiri berdasarkan Haiya yang bicara demikian. Jika ditanya apa ada komunikasi setelah pernikahan mereka, maka jawabannya tidak. Terakhir bertemu juga tempo hari saat reuni XD Pelatnas, itu pun Haiya sama sekali tak bicara yang bagaimana. Rasanya aneh bagi Yusia yang sebenarnya begitu paham lembayung Himalaya itu berisik orangnya. Oh ayolah, mereka sudah kenal dekat sejak kecil. Gue nggak marah sama lo. Kita udah sepakat kalau kita harus fokus ke target bahagia kita masing-masing, ujar Haiya dengan tenang. Kalau gue nggak bahagia. Haiya diam sejenak, nikmati terpaan angin yang menamparkan lembut pipinya. Ucapan Yusia cukup membuatnya tertegun pula. Tidak, Haiya tidak ingin tahu informasi itu. Lo tahu, target sama-sama bahagia, bukan berarti harus sama waktu tercapainya. Lo udah punya istri, nggak etis lo bicara begini sama gue, tutur Haiya. Gue cuma merasa bersalah aja, Ai. Gue. Stop call me Ai. Orang-orang mengartikan beda, ini kampus tempat suami gue mengajar. Orang-orang tahu kalau gue istri Mas Dewa, jadi jangan. Orang-orang juga tahu kalau gue partner lo. Mantan partner, kita udah nggak main badminton lagi. Jangan putar masa lalu, kita nggak punya jalan buat balik ke sana. Yusia tersenyum nanar, menunduk dan mengangguk. Apa yang dikatakan Haiya memang tak akan bisa dirinya sangkal, kendati mati-matian rasanya untuk bisa menerima. Bagaimanapun juga, tak akan munafik Yusia akui kalau dirinya juga kehilangan. Gue minta maaf, kata Yusia. Atas semuanya. Gue masih merasa bersalah sama lo. Gue belum bicara soal ini ke lo. Rasanya masih sedikit nyesek, rasanya gue pengecut banget karena nggak bisa tepati janji ke lo. Haiya memejamkan matanya sejenak, kedua tangannya mengepal. Lo telat ngomongin ini. Kemana aja lo waktu gue butuhin? Nggak ada artinya lo bicara begini sama gue, Adamar. Mau lo jelasin gimana pun, gue juga nggak bisa apa-apa selain iya, gue maafin lo. Lo beneran bahagia sama Mas Dewa? Iya. Bahagia. Sangat. Why did Yukus mintielo was your username? Haiya diam. Hatinya tercubit pelan saat mendengar pertanyaan itu. Jujur, itu sebuah pertanyaan yang Haiya tak berekspektasi ada yang menanyakan. Nama pena itu, sama sekali tak Haiya pikirkan. Why did you choose our favorite color to be your username? Haiya mengalihkan pandangannya. It's just username. Don't lie to me. It's just username. Yusia mengangguk pelan, senyuman nanarnya kembali terbit dan kini keluarkan sesuatu dari saku jaketnya. "38. Sebuah kotak kecil hitam, yang membuat Haiya kini mengernyit samar. Seingatnya, gelang yang Yusia maksud tidak miliki kotak. Hanya sekadar gelang yang sudah putus saat bermain,
dan Haya titipkan ke tas Yusia waktu itu. For you. Haya tak segera menerima, meski jantungnya seperti jatuh saat Yusia membuka kotaknya. Ada sebuah kalung cantik di sana. Harusnya ini gue kasih ke lo waktu kemarin tapi memang karena keadaan, gue enggak. Terima kasih, dan silakan bawa lagi. Itu bukan dari Haya, itu jawaban dari Dwipa. Si sulung lembayung itu baru datang, mencekal tangan Haya dan menariknya untuk lebih jauh dari Yusia. Kaget. Sedikit. Baik Yusia ataupun Haya. Kehadiran Dwipa di sana jadi pemisah, ditambah dengan tatapan yang cukup tajam itu. Abang. Kalian sudah punya pasangan masing-masing, nggak etis dilihat orang berduaan begini apalagi kasih perhiasan. Yusia, kamu bukan orang brengsek, abang tahu kamu orang beradab. Kamu paham batasan kamu, kan? Ujar Dwipa dengan serius pada Yusia. Yang diajak bicara tak menjawab, hanya diam memandang kalung yang tak memiliki pemilik asli. Yusia tersenyum samar seolah memang sadar diri, dia tidak punya celah untuk sekadar memberikan sesuatu pada Haya. Maaf, kata Yusia kemudian beralih mengeluarkan gelang dari saku jaketnya. Gelang cantik emas putih dengan permata hijau berkilau cantik, Yusia menyodorkannya pada Haya. Sudah tak patah, gelang itu sudah cantik tak rusak. Ini gelang lo, Ai. Haya menelan salivanya dengan tercekat, melirik Dwipa yang masih memasang wajah serius mengancam. Gue nggak ada maksud apa-apa kok, gue memang mau kasih gelang yang ketinggalan ke lo, ujar Yusia. Haya menerimanya, iya, untuk yang kali ini memang gelang milik Haya. Dwipa juga tak melarang karena sudah tahu pula itu memang gelang milik sang adik yang dulu sering dipakai. Terima kasih, kata Haya berucap lirih. Lagi, Dwipa tarik pelan tangan sang adik untuk tak lagi mendekat setelah menerima gelang. Seolak sadarkan, sudah tak ada celah untuk mereka kembali dekat, jaraknya memang harus sejauh itu. Kak Yusia ya. Atensi ketiganya teralihkan saat ada 3 orang yang tak jauh dari mereka kini bertanya demikian. Yusia mau tak mau mengangguk dengan senyuman samar, dan itu membuat yang bertanya tersenyum sumringah. Kak, boleh minta foto? Sama Kak Haya juga. Haya kembali melirik kakaknya yang menggeleng lemah, tapi satu dari mereka menggandeng Haya tanpa aba-aba. Berada di antara Haya dan Yusia kemudian bersiap mengambil gambar. Dwipa menarik napas pelan, sungguh, dia juga tahu adiknya itu cukup memiliki bubble sendiri untuk orang-orang mengenalnya. Sumpah demi apapun, Dwipa juga tak melarang adiknya berinteraksi dengan badminton lovers, hanya saja untuk yang sekarang kehadiran Yusia sama sekali tak membuat Dwipa senang adiknya memiliki penggemar. Sekadar ambil foto dan tanda tangan, sesinya tak ada 5 menit dengan ditambah mereka yang meminta foto tadi mengucapkan kata-kata semangat untuk mantan players pelatnas tersebut. Yusia juga pamit setelahnya, tak ingin berlama-lama bicara dengan Haya yang di sebelahnya ada Dwipa yang 39. Seolah akan membunuhnya saat itu juga kalau Yusia tak segera pergi.
Kekecewaan Dwipa pada Yusya juga terlihat, tapi Dwipa tak mungkin mengungkit ranah pribadi mantan partner sang adik. Mas Dewa tahu adek ketemu sama Dwipa hari ini. Tanya Dwipa serius pada Haya. Haya menggeleng lemah. Adek cuma bicara sebentar sama Yusya, Mamas masih sakit dan dia sibuk banget sama kampus. Ini bukan pembicaraan yang gimana, adek rasa Mamas nggak perlu tahu. Dan adek tahu gimana risikonya. Apalagi tadi ada yang minta foto. Jelas bakal ada yang upload di sosial media. Daripada dia tahu dari orang dan malah bikin salah paham, mending kamu kasih tahu dia. Tapi, Kak Haya. Seruan Fiona membuat Haya sedikit tersentak. Dwipa menoleh spontan, keningnya mengernyit samar. Kak Haya, bantuin. Itu si Cleo ngeselin banget. Sepeda gue jadi nggak punya kepala. Nanti gue gimana kalau bawa bukunya? Please tolongin gue. Dwipa mundur selangkah, memandang Fiona dengan cukup aneh. Berisik banget. Haya pulang setelah membantu Fiona mendapatkan keranjang sepedanya yang dicuri dari Cleo. Kalau dikira Fiona mengalami perundungan, tidak, Fiona tidak mengalami perundungan. Tidak ada yang punya nyali untuk merundung Fiona. Itu adalah sebuah pembalasan dari Cleo karena Fiona kemarin lebih dulu mencopot spion motornya. Kesimpulannya, ya, begitulah. Pertengkaran yang hanya terjadi antara dua orang berisik tak ingin kalah. Di rumah, tidak seperti biasanya yang hanya akan ada tamu dari Mita atau teman dosen Dewa, sekarang ada dua mahasiswa Dharma Wangsa. Maeda dan David yang berkunjung. Ketiganya tengah bicara cukup serius di teras samping rumah. Tak ingin mengganggu, Haya memilih untuk melipir ke ruang tengah tempat di mana ibu mertuanya berada. Buna. Hei, sudah pulang, sayang. Kenapa nggak telepon Buna buat jemput Haya? Haya tersenyum, raih tangan kanan Mita dan mencium punggung tangan sang mertua. Tadi sama Abang Dwipa, Buna. Terus di mana Abang? Kok nggak disuruh masuk? Ada urusan katanya, jadi tadi nganterin Haya langsung pergi deh. Katanya salam buat Buna. Mita tersenyum mengangguk pelan. Kini gandeng tangan menantunya untuk menuju dapur. Percakapan ringan terjadi. Khasnya seorang ibu yang langsung menawari makan anaknya yang baru pulang, Mita kini ambilkan sepiring donat untuk Haya yang duduk di kursi dekat meja makan. Itu Kak Maeda sama David udah lama, Buna. Tarnya Haya pada Mita. Sekitar 1 jam lalu kayaknya, jawab Mita. Haya mau teh atau susu? Haya menggeleng lemah. Enggak usah, Buna. Nanti Haya buat sendiri aja. Dan jawaban dari Haya membuat Mita kini mengangguk mengerti dan memilih untuk menarik kursi di dekat sang menantu, menikmat donat.
Buna nggak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi bersyukur karena mereka lebih dulu datang. Tadi suami kamu itu hampir keluar rumah buat nyusulin mereka, ujar Mita melanjutkan ceritanya. Mau nyusulin mereka? Keadaan Mamas masih kayak gitu, gimana mau nyusulin? Haya mengernyit samar. 40. Mita mengangguk menyetujui, mengambil satu donat untuk Haya, yang dengan senang hati Haya terima. Makanya Buna larang, alhamdulillah itu tadi mereka datang ke sini. Jadi nggak ada khawatir lagi. Haya Talk terlalu mengerti sebenarnya tentang apa yang terjadi atau yang diurus Ketua BEM dan Wakil Jenderal BEM Dharma Wangsa. Untuk urusan yang mereka bahas di rumah sakit, Haya masih mencoba meraba. Namun dilihat dari bagaimana Dewa yang begitu serius membahas dan menangani, rasanya Haya paham kalau itu bukan sekadar perihal mahasiswa dosen. Sejenak, hanya sekadar obrolan ringan yang terjadi antara Haya dan Mita sembari menikmati donat. Sampai akhirnya Dewa datang, mengatakan pada Mita jika dua mahasiswa kepercayaannya akan pamit pulang. Kak Maeda sama David udah bimbingan skripsi, kah? Tanya Haya yang kini mengikuti Dewa untuk ke kamar setelah dua kakak tingkatnya itu sudah pulang. Belum, mereka masih semester 6. Belum ambil skripsi, sayang, jawab Dewa. Kenapa ke sini? Perkara BEM. Well, Haya tak akan lupa jika suaminya adalah pembina BEM. Pun juga sudah cukup sepertinya Haya tahu sampai di sana jika sudah menyangkut BEM. Keduanya memasuki kamar, dan Dewa langsung duduk di sofa. Menyamankan badannya di sana, ternyata duduk cukup lama masih membuat badannya yang belum pulih benar itu sakit. Haya pulang sama siapa tadi? Tanya Dewa. Sama Abang Dwipa. Dia katanya ada perlu, makanya gak mampir dulu, jawab Haya yang langsung jelaskan singkat sebelum mendapat pertanyaan di mana Dwipa dari Dewa. Mamas, minta tolong cek tugas Haya, boleh? Ada yang Haya miss nggak? Soalnya tadi agak kurang paham, kata Haya kini duduk di samping Dewa, keluarkan tablet kesayangannya. Tentang kesusastraan. Haya udah kerjakan, tapi masih belum ngerti banget nyusunnya. Mamas tolong cek, boleh? Dewa mengangguk lemah, dengan senang hati menerima tablet sang istri. Tidak masalah, pun konfirmasi sifat Haya yang memang sangat Dewa kagumi. Suka belajar. Dengan bibir sedikit mengerucut si bungsu lembayung itu jelaskan bagian-bagian yang tak disukainya karena belum paham. Coba Haya ambil jurnal Mamas, warna biru di sana. Mamas jelasin. Oke. Haya beranjak dari tempatnya, menuju tempat di mana Dewa menyimpan berbagai jurnal kepenulisan di rak buku besar dekat meja kerjanya. Sedang Dewa kembali serol tulisan-tulisan Haya dan tugas yang sudah dikerjakan sang istri, senyumnya terbit saat melihat cara belajar Haya yang cukup unik. Laman itu dihias sedemikian rupa dengan tulisan warna-warni. Meilina mention you in story. Dewa mengerjap pelan, tak sengaja tertekan notifikasi yang muncul di tab sosial media Haya.
Menampilkan satu laman instastory sebuah foto. Ketemu sama bunny couple. Sukses selalu @yelhimalaya min tedamar. 41. Ini jurnalnya. Haya kembali, menyodorkan satu jurnal dengan sampul warna biru hologram pada sang suami. Dewa tak menerima, mengangkat wajahnya memandang sang istri dengan selidik. Tangan Dewa yang bebas kini tarik pelan tangan Haya untuk duduk di sampingnya. Kenapa? Haya ketemu Yusya. Tanpa tedeng aling-aling, Dewa bertanya demikian. Hati Haya tercubit rasanya, ada perasaan tak nyaman padahal Dewa bertanya tidak dengan nada tinggi. Dewa sodorkan tablet sang istri, menampilkan laman sosial media di mana ada akun yang menandai dalam sebuah instastory. Iya, tadi dia ke kampus. Terus ada yang kenal sama kami, makanya ada foto bareng, jawab Haya. Kenapa dia ke kampus? Mau ketemu Haya. Tebak Dewa yang langsung tepat sasaran. Haya mengangguk ragu. Dalam hati mengadu pelan, membenarkan apa yang dikatakan Dwipa tadi. Harusnya Haya langsung segera beritahu Dewa perihal dirinya yang bertemu dengan Yusya. Terlebih saat ekspresi yang jelas terlihat tak suka itu Dewa tampilkan. Tadi dia antar gelang buat Haya. Gelang Haya waktu pertandingan terakhir itu putus, terus ketinggalan di tas Yusya. Hari ini dia ngembaliin gelang Haya itu, tutur Haya menyingkirkan tentang Yusya yang hendak berikan perhiasan lain untuknya. Hanya itu. Abang juga ada di sana. Nggak cuma berdua kok, terus itu ada yang lihat dan akhirnya minta foto bareng. Dewa diam, seolah masih menunggu kelanjutan cerita dari Haya. Namun Haya bungkam setelahnya, mengangguk pelan seolah meyakinkan Dewa jika memang hanya itu yang butuh Dewa tahu perihal pertemuannya dengan Yusya. Hanya itu. Haya menggigit pipi bagian dalamnya. Menghitung dalam hati guna netralkan detak jantung sendiri yang entah kenapa meningkat tiba-tiba hanya perkara Dewa yang kembali bertanya-bertanya. Hanya itu. Sayang, Mamas nggak apa-apa. Haya ketemu Yusya asal alasannya jelas. Datangnya dia ke kampus hanya untuk kasih gelang, jujur itu sedikit annoying untuk orang yang sudah menikah. Seolah dia sengaja banget cari alasan buat ketemu Haya. Terakhir kali pertandingan itu udah lama, kalian juga masih bertemu sebelum Haya menikah sama Mamas. Harus banget sekarang ngembaliinnya. Kemarin kemana aja? Ya Haya nggak tahu, dia niatnya kembaliin gelang itu sekarang. Dewa menarik napas panjang. Moodnya cukup turun. Dewa tidak akan membatasi Haya untuk berinteraksi dengan teman-teman pelatnas. Dewa juga cukup tahu kalau dirinya tak akan bisa gantikan bagaimana dunia Haya yang ditekuni sejak kecil. Mamas nggak apa-apa Haya ketemu Yusya, kalau itu sekadar pertemuan pelatnas atau atlet lain. Mamas nggak bakal larang Haya untuk reuni. Cuma kalau yang kayak gini, Mamas nggak suka. Haya nggak bilang sama Mamas juga, tutur Dewa dengan terang-terangan. Haya diam, menunduk memandang jurnal biru hologram milik sang suami. Terngiang bagaimana ucapan Dwipa tadi.
Namun satu sisi, Haya juga cukup takut. 42. Dek, tegur Dewa saat istrinya tak segera menjawab. Haya say sorry. Dewa menghela napas, permintaan maaf Haya konfirmasi satu hal. Memang ada sebuah kesengajaan Haya tak memberitahunya. Haya cuma nggak mau Mamas marah aja, tadi Yusya emang langsung datang ke kampus. Haya nggak dapat kabar dari dia sebelum ini, jadi mau nggak mau Haya juga temuin, ujar Haya mengangkat wajah, memandang sang suami. Berharap Dewa mengerti. Dewa selami manik yang selalu terpancar cantik yang begitu padan dengan Haya yang ceria, kini sedikit sendu mendamba maaf dengan sorot penyesalan. Ya, kalau sudah begini, Dewa bisa apa? Jangan diulangi ya. Kata Dewa meminta. Mamas nggak larang Haya untuk ketemu sama atlet pelatnas kok. Mamas nggak bakal batasi Haya untuk itu. Cuma kalau untuk ketemu sekadar berdua dengan Yusya, Mamnas nggak suka. Haya kembali diam, hatinya kembali serasa tercubit pelan permintaan Dewa. Sama sekali tak ada bentakan, tak ada nada tinggi di sana, tapi penuh dengan penekanan tanda Dewa serius. Haya istri Mamas sekarang, Haya juga tahu kalau pernikahan itu sakral. Haya paham maksud Mamas. Kan? Tangan kanan Haya digenggamnya, nada bicara Dewa kian lirih terdengar, beriring dengan netranya yang teduh meminta Haya mengerti apa yang diucapnya. Sekian detik berikutnya, Haya mengangguk pelan untuk kalimat sang suami. Tolak kalau Yusya minta ketemu lagi, atau minimal Haya kasih tabu Mamas dulu kalau memang penting. Mamas temani Haya ketemu dia, kata Dewa. Mamas nggak marah sama Haya. Mamas marah kok, tapi lebih marah sama Yusya. Dia punya istri, harusnya dia juga tahu batasannya gimana. Mamas tahu Haya perempuan pintar, Haya tahu batasan Haya itu gimana. Haya menghela napas panjang, beringsut memeluk suaminya. Ingin menangis rasanya saat mendengar Dewa yang bicara demikian lembutnya. Dugaannya tadi sudah kemana-mana, takut jika Dewa membentaknya, takut jika Dewa memarahinya. Namun untuk kali ini, Haya bersyukur memiliki suami yang luar biasa lembutnya. Jangan diulangi ya. Mamas beneran gak suka, Dek, bisik Dewa usap lembut bahu Haya, cium lembut puncak kepala sang istri. Dan untuk permintaan lembut Dewa, Haya mengangguk. Tak ada niatan untuk mengkhianati, Haya juga sudah cukup untuk merasa kacau hanya karena perihal masa lalu yang tak ada habisnya. Haya tak tahu, apa ini juga termasuk ujian pernikahan. Apa ini memang cara semesta agar dirinya jadi pribadi yang lebih kuat dan percaya dengan sang suami? Yang jelas Haya memilih mengangguk dan berkata pelan. Maafin Haya. Dewa tersenyum samar, kembali cium puncak kepala sang istri sebelum melirik kembali di mana tablet itu masih menunjukkan foto di mana Haya dan Yusya foto bersama penggemar mereka. Senyum Dewa luntur, username yang berselahan rasanya begitu familiar. Aneh.
Mungkin, ada rasa sesak pula terasa, tapi untuk kali ini, Dewa tak akan memperpanjang. Beberapa hari berselang, Dewa disibukkan dengan perkara kampus lagi. Kondisinya sudah mulai membaik, meski belum bisa sepenuhnya untuk bergerak bebas, Dewa sudah bisa untuk keluar rumah. Mamas nanti kayaknya pulang agak sore, Haya pulang jam berapa nanti? Tanya Dewa pada sang istri yang tengah menyisir rambut di depan cermin rias. Ah, Haya kayaknya ba'da zuhur udah pulang. 43. Nanti Mamas antar pulang dulu kalau gitu. Nggak perlu, Haya bisa pulang sendiri. Mamas masih sibuk banget kah? Dewa menarik napas panjang lelah, mengangguk lemah. Si dosen sastra itu mendekat, ambil alih sisir sang istri dan menyisir rambut Haya dengan lembut. Sudah sejauh ini, sidang putusan sudah memutuskan kalau Thomas bebas. Orang yang menabrak Mamas juga belum ketahuan, rasanya belum bisa tenang, Dek. Bu Salsa gimana? Keterangan dia berputar-putar, masih belum bisa dibuktikan. Orang yang menyuruh dia untuk sabotase CCTV juga masih menyangkal dengan baik. Haya menggembungkan pipi, dia tak sepenuhnya paham dengan perkara yang dibahas oleh Dewa beberapa hari ini. Pun juga dengan berbagai persoalan kampus yang menyinggung politik. Haya memilih untuk melipir dulu untuk yang itu. Meski sedikit banyak Haya juga paham kalau apapun yang dihadapi Dewa ini bukan perkara sepele. Terus gimana soal kampus lain? Haya dengar kampus sebelah juga banyak bahas soal ini. Iya, cendikia bahkan ada korban untuk ini. Terus si Thomas itu nggak diturunin dari pencalonan. Dewa menggeleng lemah. Itu yang jadi persoalan. Gimana bisa orang yang sudah bersalah dengan bukti yang jelas tapi masih bisa bebas untuk jadi pemerintah? Kebebasan bersuara sudah disadap sekarang. Makanya banyak yang nggak terima. Ada rencana juga untuk turun aksi dari BEM. Haya berbalik menghadap Dewa, matanya mengerjap pelan memandang sang suami. Ini masih pagi tapi wajah Dewa sudah terlihat lelah. Oh, masa pemulihan diri juga digabung dengan mengurusi berbagai hal yang menguras otak. Demo maksudnya? Tanya Haya memastikan. Dewa mengangguk lemah. Rencanya begitu. Soalnya juga nggak masuk akal banget, Dek. Terang-terangan ada yang menelanjangi demokrasi tapi malah melenggang aja buat jadi pimpinan. Kalau dibiarkan, bakalan diikuti sama yang lain. Haya mengangguk paham. Ah, dia juga tidak ingin hal seperti itu terjadi. Yang punya uang yang berkuasa. Entah benar entah salah, yang jelas tidak mungkin benar jika sudah menyalahi aturan. Mamas hati-hati ya. Jangan lagi luka kayak kemarin, kata Haya. Dewa tersenyum samar, mendekat dan kecup puncak hidung Haya. Nggak bakalan luka. Istri Mamas selalu doain Mamas, perlindungan utama. Haya serius. Mamas juga serius, sayang. Haya terdiam. Bagaimana menjelaskannya?
Sosok di depannya ini cukup membuat Haya merasakan hal yang belum pernah Haya rasakan. Ada kekhawatiran, ada pula ketakutan, tapi satu sisi ada sebuah kepercayaan yang tak bisa Haya abaikan. Sumpah demi apapun, Sankara Mahadewa itu memang cukup hebat untuk bisa borong semua yang Haya pikirkan. Jadi hari ini pulang sore? Tanya Haya kembali memastikan. Dewa mengangguk. Mamas mau ketemu sama Pak Krishna dari BEM Cendikia, mau bicarakan tentang aksi. Izin sudah didapat juga dari rektor, jadi kami nggak bakal nunda lebih lama. Mungkin BEM bakal diskusi juga sama Abang Dwipa, dia juga ada obrolan sedikit tentang BEM. Oke deh, Haya bakal pulang sendiri nanti. Mamas hati-hati ya. Haya percaya sama Mamas. 44. Dewa mengulum senyuman, tangannya kini rengkuh pinggang ramping sang istri untuk hapuskan jarak. Lekat Dewa pandang Haya yang jelas terlihat khawatir itu. Dari jarak sedekat ini, Dewa bisa lihat tulusnya si bungsu Lembayung. Mamas juga percaya sama Haya, bisik Dewa. Percaya banget. Haya tersenyum, tarik keras sang suami, cium puncak hidung Dewa. Alis kanannya terangkat, menantang. Dewa memutar matanya jengah, mendorong dahi Haya untuk menjauh darinya. Jangan nantangin, kata Dewa. Si bungsu Lembayung itu memberengut. Nggak seru. Dewa tertawa pelan, kecup singkat bibir yang memberengut itu sebelum mengambil ponsel yang dari tadi sudah berbunyi karena notifikasi pesan masuk. Haya tak akan protes, memang sudah mulai sibuk. Haya juga tak bisa untuk menjadi pengalih perhatian Dewa yang memang memiliki pekerjaan yang luar biasa banyaknya. Pak Krishna Cendikia is calling. Dewa memberi isyarat pada sang istri untuk menerima panggilan masuk dari pembina BEM kampus sebelah, yang langsung diiyakan saja oleh Haya. Instan, Dewa kini menerima telepon dari Krishna sembari menata laptop dan segala berkas yang ia perlukan untuk dibawa ke kampus. Sedang Haya memilih untuk mengembalikan sisir yang tadi Dewa letakkan di meja. Haya ambil jepit rambut kecil di laci sebelah kiri, tapi niatnya terurungkan saat ponselnya kini tunjukkan notifikasi pesan masuk. Haya melirik sang suami yang masih sibuk untuk bicarakan masalah BEM dan sekarang membuka laptop yang tadi hendak ia masukkan ke tas. Terlihat begitu serius. 2 message from unknown number. Gue mau ketemu lo, I. Mau pamitan. I promise, for the last time. Abi minta gue buat pindah. For sure, gue pengen bicara sama lo. Terakhir kali, gue mohon. Kak Haya pulang sama Pak Dewa. Sesuai apa yang dibilang Haya, hari ini dirinya pulang lebih dulu. Kelasnya sudah selesai beberapa menit lalu. Haya menggeleng pelan mendapati pertanyaan dari teman sekelasnya itu. Kayla, boleh gue minta tolong? Kayla mengerjap, mengangguk pelan sembari masukkan laptopnya dalam tas. Lo bawa mobil hari ini?
Bawa. Mau gue antar pulang? Kebetulan gue mau ke mall juga sih, ngelewatin kompleks rumah Kak Haya. Kayla menjawab dengan sumringah, tapi Haya menggeleng pelan untuk konfirmasi jika dirinya tak ingin diantar untuk pulang. Lo mau ke mall mana? Tanya Haya. Green Plaza, Mama nitip sesuatu, jadi. Gue ikut. Kayla mengerutkan keningnya samar. Ikut ke mall. Haya mengangguk dengan senyuman. Kayla mengedikkan bahu santai. Tak masalah, toh juga dirinya butuh teman untuk diajak ngobrol saat belanja. Tanpa tahu saja, ada sedikit maksud Haya yang tiba-tiba ingin ikut. Mau ajak Fiona juga nggak? Tawar Kayla. Nanti kita nongkrong dulu ke toko bukunya. Fiona hari ini nggak masuk kayaknya. Kemarin dia bilang hari ini nggak ada kelas. 45. Oke, jadi berdua nih kita. Haya mengangguk, menerima uluran tangan Fiona yang lebih dulu berdiri. Fiona gandereng Haya untuk keluar dari kelasnya. Satu pesan masuk iringi Haya keluar dari kelas, itu dari Dewa untuk berpesan hati-hati di jalan, dan sungguh Dewa tak bisa untuk mengantar Haya pulang karena harus bertemu dengan Krishna dan membicarakan masalah BEM. Singkat, Haya balas pesan dari sang suami dengan persetujuan. Kai, panggil Haya pelan yang membuat Kayla menoleh. Ya. Gue sebenarnya mau ketemu sama teman, kata Haya. Di mall itu. Kafe dekat mall, sebentar aja. Dia mau pindah, dan gue mau say hi untuk terakhir kalinya. Kayla mengerjapkan matanya. Kok sedih? Butuh pilih kado dulu buat jadi kenang-kenangan. Haya menggeleng lemah, dalam hati menggumam. Jelas akan jadi masalah baru perihal pilih kado. Meski sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang wah untuk seseorang yang akan berpisah. Lumrah pula kalau Haya pikirkan, tapi tidak untuk sekarang. Gue mau ketemu sama teman gue, lo bisa temenin. Sebentar aja gue janji. Abis itu gue bakal temenin lo ke mall, kata Haya. Kayla mengedikkan bahunya. Si paling friendly, tak masalah untuk bisa setujui permintaan Haya yang menurutnya bukan sesuatu yang aneh. Maka, dengan modal saling percaya, keduanya kini berjalan keluar dari area fakultas menuju tempat parkir di mana mobil Kayla berada. Kendati apa yang dipikirkan Kayla tentang teman, dan yang ada di depan mata juga sedikit berbeda. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, Kayla cukup terkejut kalau teman yang dimaksud Haya adalah mantan partner Haya. Bayangan Kayla tentang teman yang dimaksud Haya adalah teman perempuan, dan sudah berniat untuk mengajak mereka berdua belanja bersama. Namun Kayla ternyata salah. Sumpah demi apapun, Kayla juga tahu bagaimana arti tatapan dari orang yang Haya temui. Awalnya memang hanya sekadar basa-basi, Haya perkenalkan Kayla pada Yusya orang yang ditemuinya yang, katanya, untuk terakhir kali itu. Pembicaraan itu juga pembicaraan normalnya teman lama. Tidak ada 10 menit, Haya sudahi pembicaraan mereka yang Kayla tangkap adalah tentang Yusya yang akan pindah ke Jawa Timur.
Semoga bahagia, Adamar. Gue doain semoga lo sama istri lo bisa beneran temukan target bahagia kalian, kata Haya beranjak berdiri dari tempat duduknya, diikuti Kayla. Kayla yang terlihat canggung, entah kenapa perasaannya dari tadi campur aduk, padahal ini bukan hal yang bagaimana. Gue benci ini, gumam Yusya menunduk. Abi bilang dulu katanya nggak bakalan ngatur gue. Sekarang gue kayak dikat kuat, ai. Buat kebaikan lo, jawab Haya. Lo nggak protes soal ini. Lo biasanya yang paling vokal kalau masalah kekangan. Kayla mengernyit samar. Memandang Yusya dengan kritik saat pemuda tampan itu mengangkat wajah memandang Haya dengan lekat. Ah, semesta juga tahu bagaimana arti tatapan lekat itu pada Haya. Ada pengharapan, ada cinta yang disampaikan, tapi Haya jelma tak mau tahu. Gue sama lo ini statusnya bukan lagi partner. Lo sama gue udah punya pasangan masing-masing, dan gue juga nggak mungkin ikut campur urusan lo, kata Haya dengan tenang. Segininya lo benci sama gue, ai. Lo bahkan nggak mau dengerin penjelasan gue. Gue nggak ada niatan buat jadi pembohong dan hianatin lo. Gue juga. 46. Stop it. Kayla gandeng tangan kiri Haya. Kak, ayo pergi aja. Udah cukup kayaknya, kata Kayla. Kayla akan mohon maaf jika ikut campur, tapi rasanya Kayla cukup menangkap gelagat tak nyaman dari Haya yang rasanya dituntut untuk mengerti dari Yusya. Kayla tak tahu bagaimana hubungan mereka berdua sebelumnya, tapi yang Kayla tahu Haya sudah miliki suami sekarang. Lo bilang sendiri kalau target kita selanjutnya itu bahagia dengan pasangan masing-masing. Lo belum bahagia sama istri lo, itu urusan lo. Itu yang jadi tugas lo selanjutnya. Jangan buat seolah gue sumber beban buat lo bahagia, ujar Haya. Nyatanya memang begitu. Enoh, Adamar. Gue rasa cukup sampai di sini. Lo nggak percaya gue, ai. Dari dulu lo emang nggak percaya sama gue. Lo yang bikin percaya gue hilang. Kesal Haya. Kenapa jadi gue yang salah? Nggak penting juga gue percaya sama lo sekarang, Adamar. Enoh. Gue nggak mau lagi bicara sama lo. Haya genggam tangan Kayla, beranjak untuk berjalan dari meja tempat mereka. Namun langkahnya terhenti saat tangan kanannya kini ditarik oleh Yusya. Wajah pemuda tampan itu sedikit memerah, tarik kuat tangan Haya hingga membuat gandengan tangan Kayla terlepas. Adamar. Haya tahan napas saat Yusya dekatkan wajahnya, pagut bibirnya tanpa aba. Kayla menutup mulutnya tak percaya. Kaget. Tentu. Kak Hai. Belum sempat Kayla mendekat untuk menarik Haya, ada yang lebih dulu menarik Haya untuk menjauh. Belum sempat Haya bersuara. BUGH. Pukulan keras kini mendarat dengan kasar di rahang kanan Yusya.
Sukses buat pemuda itu tersungkur ke meja dan buat gelas berisi minuman di sana pecah. Mamas, lirih Haya. Iya, dewa di sana. Rahangnya mengeras, sorot matanya yang biasanya teduh kini tajam bukan main. Wajahnya memerah karena marah, bahunya naik turun karena napasnya yang sedikit tersendat. Tak puas sampai di sana, dewa kini kembali menarik Yusya untuk menghadapnya. Apa mau kamu sebenarnya? Tanya dewa dengan penuh penekanan. Yusya tak menjawab, hanya sorot matanya yang tunjukkan tak suka pula dengan dewa. Haya itu istri saya. Bentakan itu terdengar, mewakili amarah dewa karena apa yang dilakukan Yusya. Haya menggeleng lemah. Jantungnya berdegup kencang, sedikit tremor pula melihat amarah dewa yang kini turut berikan pukulan kembali pada Yusya. Mamas. Langkah Haya terhenti saat tangannya dicekal, itu Dwipa. Wajahnya turut tunjukkan kekesalan, dan itu bukan hanya untuk Yusya, tapi untuk Haya pula. Kayla menelan salivanya dengan tercekat, bingung harus apa saat terjebak di masalah keluarga Haya. Dwipa dorong pelan Haya untuk tidak mendekat pada dewa, kemudian mendekat pada iparnya yang kini masih memberi pelajaran pada mantan partner Haya.